Halo para pejuang rupiah yang gajinya cuma numpang lewat di rekening. Pinjam dulu 100. Selamat datang kembali di Story Film. And I think to myself, what a wonderful world. Kali ini kita akan kembali membahas The Strangers Collection. Kalau di film yang pertama yaitu The Strangers Chapter 1, kita sudah melihat bagaimana teror dari 3 psikopat bertopeng dimulai tanpa alasan yang jelas. Mereka datang, menyiksa dan membunuh, hanya karena mereka bisa melakukannya. Dan di akhir cerita itu, satu nama yang masih tersisa. Dia adalah Maya, satu-satunya yang selamat dari malam paling mengerikan dalam hidupnya. Nah, kali ini pada film The Strangers Chapter 2, terornya belum selesai. Justru semuanya makin personal dan lebih brutal. Maya yang berusaha bertahan hidup ternyata masih terus dibayangi masa lalu kelam para psikopat bertopeng itu. Film ini bukan cuma soal dikejar dan dibunuh, tapi juga mulai membuka sedikit demi sedikit siapa sebenarnya mereka. Dan kenapa hubungan di antara mereka jauh lebih rumit dari yang kita kira. Penasaran? Oke lah. Mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Pada tahun 2021 di sebuah kota kecil bernama Furnace, Oregon, tepatnya di Carol's Diner, seorang pelayan bernama Sally terlihat sedang melayani pelanggan seperti biasa. Pria bernama Frank ini merupakan salah satu pelanggan tetap di kedai itu. Kemudian tanpa ada yang menyadari, Sally memasukkan racun ke dalam makanan Frank. Setelah itu dia tetap bersikap santai. Bahkan dia sempat menceritakan tentang kondisi Frank kepada pelanggan lain sambil tersenyum, seolah hal itu biasa baginya. Singkat cerita, pada malam harinya Sally mendatangi motel tempat Frank menginap. Dia mengetuk pintu kamar dan bertanya, apakah Tamara ada di sini? Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menyimpan teror yang sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Tak lama kemudian, Sally yang diketahui merupakan salah satu komplotan psikopat bertopeng. Dia pun mulai mengenakan topeng pin-up girl miliknya. Seperti biasa, dia juga ditemani sama Dollface dan Scarecrow. Kemudian mereka beraksi dan menghabisi Frank pada malam itu. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2023, Maya terbangun dari mimpi buruknya. Kini dia dirawat di rumah sakit setelah selamat dari serangan 3 psikopat bertopeng itu. Namun pacarnya yaitu Ryan tidak berhasil diselamatkan karena kehabisan darah. Kabar itu pun menghancurkan Maya. Tak lama kemudian, Sheriff Ruther dan wakilnya bernama Tommy datang untuk menginterogasinya. Maya menceritakan 3 orang bertopeng yang menyerangnya dan Ryan. Mereka datang menggunakan truk merah dan memperlakukan penyiksaan seperti sebuah ritual. Di sana Tommy sempat ingin mengatakan bahwa kejadian seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Tetapi Sheriff Ruther langsung memberi kode agar dia tidak melanjutkan ucapannya. Sebelum mereka pergi, Maya teringat satu hal penting, di mana wanita bertopeng itu terus mengucapkan kalimat yang sama, yaitu apa ada Tamara di sini, seperti yang dia lakukan pada Frank dan korban-korban sebelumnya. Kemudian perawat Danica masuk dan memberitahu bahwa waktu kunjungan sudah selesai. Sheriff Ruther pun berjanji akan menemukan ketiga pelaku tersebut. Malam itu suasana di Carol's Diner terasa tegang. Carol menanyakan siapa sebenarnya pembunuh pasangan muda itu, dan Ruther menjawab bahwa si wanita masih hidup. Kemudian seorang gadis bernama Jasmine ikut menyela dan berspekulasi bahwa mungkin saja si Maya membunuh Ryan demi uang asuransi. Dari kejauhan, Sally hanya menguping pembicaraan itu tanpa berekspresi. Pikirannya justru melayang ke masa kecilnya, yang selalu sepi dan dikucilkan. Dia sering memperhatikan anak perempuan yang membencinya, dan juga seorang anak laki-laki yang diam-diam dia perhatikan di sekolah. Anak-anak perempuan menghancurkan menara pasir yang dia buat. Sally hanya bisa menatap dengan kesal, lalu menghancurkan sisa menara itu sendiri sebelum memeluk boneka pin-up miliknya dengan wajah yang sedih. Sejak kecil ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya. Kembali ke rumah sakit, Maya masih belum bisa tidur. Dia terus terbayang momen-momen bersama Ryan yang kini tinggal kenangan.
Denika datang membawa obat pereda nyeri. Setelah meminumnya, Maya kembali bertanya tentang nama Tamara. Denika pun mengatakan itu hanya semacam cerita lama yang beredar di kota tersebut, dan dia menyarankan Maya untuk tidak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian Maya tertidur dan bermimpi seolah Ryan berada di sampingnya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ada pesan video dari adiknya yang bernama Debbie. Debbie mengatakan dia belum bisa segera datang karena masih ada masalah, tapi dia berjanji akan menjemput Maya bersama suaminya secepat mungkin. Belum sempat Maya merasa tenang, muncul panggilan dari nomor tak dikenal. Suara di dalam telepon itu bertanya pelan, "Apa Tamara ada di sana?" Maya pun kaget dan langsung mematikan telepon tersebut. Beberapa saat kemudian terdengar keributan di luar kamar, seperti staf rumah sakit sedang berdebat dengan seseorang. Maya pun bangkit dan mengintip, tetapi lorong sudah kosong. Perasaannya semakin tidak enak. Dia pun keluar dari kamar dan mendapati rumah sakit terasa sangat sunyi. Saat mencoba menuju ke pintu keluar, lampu tiba-tiba padam. Sinyal ponselnya menghilang dan semua pintu terkunci. Rasa paniknya makin menjadi-jadi. Dan ketika dia menoleh, ternyata Scarecrow sudah berada di dalam ruangan. Maya pun langsung berlari. Scarecrow membawa kapak dan membuka tirai satu persatu untuk mencarinya. Namun Maya berhasil bersembunyi dan mencoba kabur lewat lift obat. Saat pintu terbuka, lantai itu juga kosong tanpa satu orang pun. Dalam kepanikan, Maya tidak sadar ponselnya tertinggal di lift. Dia pun berjalan menyusuri lorong panjang dengan penuh ketakutan. Dari kejauhan terdengar suara langkah yang semakin mendekat. Dan ternyata itu adalah psikopat Scarecrow yang kembali mengejarnya. Setelah berhasil bersembunyi, Maya menahan nafasnya saat Scarecrow masuk ke ruangan yang sama. Namun tanpa sengaja dia menggeser sebuah kunci Inggris hingga menimbulkan bunyi yang lumayan nyaring. Scarecrow langsung menoleh ke arah suara itu dan mulai mendekat. Maya panik lalu berlari menuju ke kamar mayat. Di sana dia berniat bersembunyi di salah satu laci pendingin jenazah. Dari balik persembunyiannya dia mendengar langkah Scarecrow yang semakin mendekat. Scarecrow pun masuk dan mulai mencari keberadaan Maya. Bahkan dia memeriksa wajah-wajah mayat karena dia mengira Maya mungkin berpura-pura menjadi salah satunya. Dia pun terus mencari ke bagian yang lain. Namun tanpa dia sadari, Maya ternyata bersembunyi di laci tempat jenazah pacarnya disimpan, alias si Ryan. Dan dari adegan ini ketegangan kita juga ikut dipompa. Untungnya seorang petugas tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut. Scarecrow langsung mencabut kapaknya dan inilah yang terjadi. Kesempatan itu dimanfaatkan Maya untuk menenangkan diri sejenak. Dia menatap wajah Ryan untuk terakhir kalinya dan berbisik mengucapkan selamat tinggal. Kemudian dia melarikan diri keluar rumah sakit di tengah hujan yang deras. Sementara dari kejauhan Scarecrow terus mengawasinya. Singkat cerita, Maya sampai di sebuah peternakan kuda dan masuk ke dalam mobil yang terparkir di sana. Namun mobil itu tidak memiliki kunci. Saat dia keluar untuk mencarinya, Dollface ternyata sudah memperhatikannya dari jauh. Setelah menemukan kunci mobil tersebut, Maya justru dipergoki oleh pemilik peternakan. Dengan panik dia mengatakan bahwa dia butuh bantuan polisi. Maya kembali berlari dan bersembunyi di dalam kandang kuda. Tak lama kemudian pin-up girl tiba di lokasi dan mulai mencari keberadaannya. Suara kuda yang gelisah membuat pin-up girl mendekat ke arah kandang. Maya yang sudah bersiap memegang garpu rumput langsung mencocolnya ketika ada kesempatan. Lalu dia segera kabur dan masuk ke dalam toilet terdekat. Saat mencoba membuka jendela untuk melarikan diri, dari kejauhan dia melihat jalan raya dan sebuah mobil yang melintas. Ternyata itu adalah perawat Denika. Maya pun langsung meminta tolong dan masuk ke dalam mobil. Di dalamnya ternyata juga ada Chris, teman dari Denika. Denika meletakkan perlengkapan medis di kursi belakang.
Maya yang masih syok meminta Denika untuk segera menjalankan mobilnya. Dan saat Denika mengunci pintu, Maya sempat panik dan mencoba membukanya kembali. Namun Denika menenangkannya dan mengatakan mereka akan membawanya ke rumah untuk mengobati lukanya. Lalu Maya memperhatikan sepatu di dalam mobil itu dan berpura-pura setuju dengan rencana mereka. Diam-diam dia memakai sepatu tersebut dan mengambil perlengkapan medis yang tadi diletakkan oleh Denika. Di tengah perjalanan mobil mereka dihentikan oleh dua pria. Denika pun turun untuk berbicara dengan mereka. Dan setelah percakapan singkat, kedua pria itu ikut masuk ke dalam mobil. Dua pria yang menghentikan mobil itu ternyata Gregory dan Wayne, teman satu rumah Denika dan Chris. Wayne mengatakan mobil mereka tertinggal di bar. Gregory lalu menatap Maya dan bertanya, "Jadi kamu, wanita yang sedang dibicarakan oleh semua orang?" Namun Maya hanya terdiam. Suasana makin mencekam ketika Chris mengeluarkan pisau dari sarungnya. Maya semakin panik dan mengira kalau dia akan diserang. Namun ternyata Chris hanya ingin memotong apel. Meski begitu, pikiran Maya sudah terlalu kacau. Dia memandang Gregory dan bayangan Scarecrow muncul di kepalanya. Dalam imajinasinya, Denika berubah menjadi pin-up girl dan Chris menjadi sosok bertopeng lainnya. Ketakutan atau trauma itu membuatnya tak bisa lagi membedakan mana kenyataan dan mana bayangan. Saat Chris meletakkan pisaunya, Maya memanfaatkan momen itu untuk membuka pintu dan kabur ke hutan. Dari kejauhan, Maya masih memperhatikan mereka. Di sisi lain kota, Sheriff Ruther dan Tommy masih berpatroli untuk mencari Maya. Ruther melihat sebuah mobil dengan ciri-ciri yang mirip seperti yang disebutkan oleh Maya sebelumnya. Di tengah hutan, Maya berhenti di tepi sungai dan meminum air untuk menenangkan diri. Dia merobek sebagian pakaiannya, membuka perban penutup luka, lalu mengeluarkan perlengkapan medis yang sempat dia ambil dari mobil perawat Denika. Dengan tangan gemetar, dia membersihkan lukanya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Maya memberanikan diri menjahit luka tersebut. Untuk menahan rasa sakit, dia menggigit sepotong kayu sambil menjahit kulitnya perlahan. Tak lama kemudian, Maya kembali berjalan menyusuri hutan dan menemukan sebuah mobil terbengkalai. Dia sadar masih membawa korek api. Sementara itu, di sisi lain hutan, Scarecrow menemukan perban bekas luka Maya. Itu berarti mereka sudah sangat dekat. Scarecrow kemudian menuju sebuah bangunan seperti markas tersembunyi di dalam hutan. Di tempat lain, Maya menyalakan api dengan korek tersebut dan menghangatkan tubuhnya. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki mendekat, seperti ada sesuatu yang berlari ke arahnya. Maya pun langsung panik dan berlari menuju ke mobil yang tadi terbengkalai. Namun dia tidak sempat melihat apa yang tadi mengejarnya. Saat menoleh ke samping, tidak ada siapapun. Dan setelah dicek, ternyata yang mengikutinya adalah seekor babi hutan liar. Untuk pertama kalinya dia sadar sesuatu dalam dirinya telah berubah. Dia bukan lagi hanya korban. Sekarang dia juga bisa membunuh, walaupun baru seekor babi. Tidak lama kemudian, pin-up girl tiba di lokasi bangkai babi tersebut. Melihat darah yang berceceran, ingatannya kembali ke masa lalu. Dia teringat saat kecil berdiri bersama seorang anak laki-laki yang senang bermain dengan anak babi hutan. Di dekat kandang, seorang anak perempuan yang dibenci Sally pernah terjatuh dari sepeda. Anak laki-laki itu bergegas menolongnya, sementara Sally hanya memandang dengan rasa cemburu dari kejauhan. Dia lalu pergi menyendiri dan menemukan seekor tikus. Dengan ekspresi aneh, dia mengambil tikus itu. Sejak saat itu, sisi gelap dalam dirinya mulai tumbuh. Sementara itu, di Carol's Diner, Tommy memberitahu bahwa tim pencari akhirnya menghentikan pencarian terhadap Maya.
Sheriff Rutter meminta Tommy berbicara lebih pelan. Dia tidak ingin kasus ini sampai ditangani FBI, karena itu bisa merusak reputasi mereka. Di sisi lain, di tengah hutan, Maya terus berjalan tertatih dengan kaki yang masih terluka akibat gigitan babi hutan tadi. Dari kejauhan, dia melihat kabin tempat dia dan Ryan pernah menginap. Dengan sisa tenaga yang ada, Maya kembali ke kabin tersebut. Dan saat hendak masuk, dia melihat bekas tebasan kapak di pintu depan. Itu bisa jadi pertanda bahwa tempat itu sudah tidak aman. Meski begitu, Maya tetap masuk untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai perlindungan. Saat berada di dalam, bayangan ketika Ryan ditangkap oleh 3 psikopat bertopeng itu kembali menghantuinya. Sebagai antisipasi, dia pun mengambil pisau. Maya juga menemukan tasnya yang berisi sweater milik Ryan. Dia kembali mengenang sweater tersebut sebelum memakainya, seolah dia ingin membawa sedikit kenangan Ryan bersamanya. Namun tiba-tiba kembali terdengar suara seseorang yang mendekat. Ternyata itu seorang polisi bernama Billy yang datang karena tidak mendapat respon dari Sheriff Rutter. Billy membawa Maya masuk ke mobilnya untuk menjauh dari kabin. Tapi sebelum mereka benar-benar pergi, situasi tiba-tiba berubah. Pin-up girl dan dollface terus mengejarnya. Maya mengemudi secepat mungkin tanpa memperdulikan lukanya yang kembali berdarah. Tak lama kemudian dia tiba di sebuah rumah dan segera meminta pertolongan. Tidak lama kemudian pintu pun terbuka, dan yang berdiri di sana adalah Wayne. Setelah itu Maya pingsan. Saat tersadar, dia sudah berada di dalam rumah tersebut. Pakaiannya telah diganti dan lukanya dirawat. Maya mencari pakaiannya di lemari dan menyadari sarung pisaunya sudah kosong. Di depan cermin, dia melihat tubuhnya penuh memar dan bekas jahitan. Luka akibat babi hutan dan pelariannya membuat tampak berbeda. Dia bukan lagi Maya yang dulu. Setelah mengenakan kembali sweater Ryan, Maya keluar dari kamar dan berjalan menyusuri koridor. Gregory tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Suasana sempat tegang. Namun Danica dan yang lain datang lalu meminta Gregory untuk tidak mengganggunya. Danica lalu meyakinkan Maya bahwa Gregory bukanlah orang jahat. Dia hanya pria kaya yang terbiasa dimanjakan. Dia juga mengembalikan ponsel Maya yang tertinggal di rumah sakit. Sementara itu, sebuah ambulans berhenti di bengkel milik Rudy. Sopirnya turun untuk mengisi bensin dan bertanya arah menuju Gander Street karena mereka ingin menjemput seseorang. Rudy menatapnya tanpa banyak bicara. Merasa respon Rudy aneh, supir itu membayar dan segera pergi. Kembali ke rumah Danica, Maya menerima pesan dari Debbie yang mengatakan dia masih dalam perjalanan dan telah meminta bantuan tim medis dari Portland yang akan tiba sekitar 20 menit lagi. Saat itu Gregory masuk ke ruangan sambil menyimpan pisaunya. Maya memperhatikannya dan merasa Gregory sangat mirip dengan Scarecrow. Gregory menyadari tatapan itu dan bertanya apa yang sedang Maya pikirkan. Lalu Maya berkata bahwa satu-satunya hal yang ada di pikirannya sekarang adalah membunuh 3 psikopat bertopeng itu. Gregory lalu mengatakan bahwa pembunuhan di kota ini bukanlah hal yang baru. Sudah lama terjadi dan terus berulang. Maya menjadi satu-satunya yang masih hidup, sementara 3 psikopat bertopeng itu belum juga tertangkap. Dan motif mereka masih menjadi misteri. Setelah berbicara singkat, Gregory keluar karena dipanggil oleh Danica. Begitu sendirian, Maya langsung menutup dan mengganjal pintu kamar. Matanya menangkap sebuah gunting di bawah lemari. Dan tanpa ragu dia mengambilnya sebagai senjata cadangan. Tak lama kemudian terdengar keributan antara Gregory dan Danica di luar. Maya mengintip dari jendela dan melihat Gregory bersikeras ingin pergi meski Danica mencoba menahannya karena dia sedang mabuk. Namun Gregory tetap pergi dari sana. Maya kemudian mencoba mengirim pesan ke Debbie. Tetapi pesannya tidak terkirim karena tidak ada sinyal. Saat itulah dia mendengar suara langkah kaki mendekat ke pintu kamarnya. Tiba-tiba langkah di luar berhenti. Dia pun menguping di balik pintu, memastikan keadaan sudah aman.
Karena tak terdengar suara apapun, Maya memberanikan diri keluar dari kamar. Namun saat tiba di ruang depan, pemandangan mengerikan menyambutnya, di mana Danica dan Chris sudah tergeletak tak bernyawa. Maya terdiam menyadari bahwa kecurigaannya selama ini salah. Dari luar dia melihat cahaya lampu ambulans. Tim medis yang dikirim oleh Debbie akhirnya sudah tiba. Tanpa sadar dia juga diperhatikan dari kejauhan oleh Dolphus. Maya berlari keluar, tetapi tersandung tubuh Wayne yang sudah tewas di depan halaman. Dengan cepat dia pun bangkit dan langsung menuju ambulans yang terparkir tak jauh dari sana. Dalam kepanikan dan keberanian yang masih tersisa, Maya menyerang pin-up girl dengan gunting hingga sosok tersebut terjatuh. Sesaat dia menoleh ke belakang untuk memastikan pin-up girl benar-benar mati. Namun tiba-tiba, meski terluka, Maya berhasil melepaskan diri dan keluar dari mobil. Dengan sisa tenaga, Maya mendekat untuk memastikan semuanya berakhir. Dia pun memberanikan diri untuk membuka topeng itu. Namun suara mobil mendekat memaksanya untuk mundur. Sayang sekali Maya kabur sebelum sempat membuka topeng laknat itu. Diketahui mobil yang datang membawa Scarecrow dan Dolphus. Scarecrow pun turun mendekati tubuh pin-up girl lalu perlahan membuka topengnya. Dan di balik topeng itu kita sudah tahu dia adalah Sally. Scarecrow pun terdiam. Dia memeluk tubuh Sally yang sudah tak bernyawa. Di balik kesedihannya, kenangan lama kembali muncul. Dulu saat kecil, Sally sering memperhatikan seorang anak laki-laki yang dia sukai. Anak itu justru lebih dekat dengan seorang gadis bernama Tamara. Suatu hari di sekolah saat Tamara masuk ke toilet, anak laki-laki itu bertanya dengan bercanda, apa Tamara ada di sana? Ketika Tamara keluar, dia langsung mencium anak itu di depan Sally. Rasa cemburu membakar hatinya. Tak lama setelah itu, Sally mendatangi Tamara sendirian di toilet. Ketika pintu dibuka, yang berdiri di sana adalah Sally. Anak laki-laki itu pun ikut duduk di sampingnya. Di lantai penuh darah itu mereka menggambar simbol senyum. Itulah awal dari semuanya. Dan anak laki-laki itu adalah Scarecrow. Maya mengamati dari kejauhan. Dia menyaksikan Scarecrow memeluk Sally untuk terakhir kalinya. Pada malam itu Maya sadar akan satu hal, di mana teror ini tidak lahir dari kebencian semata, tetapi dari kenangan masa kecil yang buruk. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mentopengkan. Jadi kalau ditarik garis besarnya, The Strangers Chapter 2 bukan cuma soal kejar-kejaran dan pembunuhan brutal. Film ini pelan-pelan membuka fakta kalau di balik topeng para psikopat itu ada masa lalu yang kelam, ada kecemburuan, ada obsesi, dan ada ikatan yang lebih dalam dari sekedar orang asing. Teror kali ini terasa lebih personal, lebih emosional, dan jauh lebih kejam dibanding sebelumnya. Kalau di film The Strangers Chapter 1 semuanya terasa seperti serangan tanpa alasan. Di chapter kedua ini kita mulai dikasih petunjuk bahwa mereka tidak sepenuhnya mencari korban secara acak. Ada sejarah dan ada cerita lama yang akhirnya terbongkar. Justru itulah yang bikin film ini makin ngeri. Karena itu artinya film ini belum benar-benar selesai. Dilihat dari endingnya jelas itu bukan penutup. Tapi jembatan menuju ke satu episode terakhir yang bakal jadi klimaks besar di film The Strangers Chapter 3 nanti. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini akhir dari kisah balas dendam? Atau justru awal dari teror yang lebih besar? Pantengin terus channel Storypal biar kalian tahu lanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.